Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah, sudah masuk malam ketiga bulan Sya'ban. 1 menit sempatkan baca ini malam ini. Allah ampunkan dosamu dan dosa kedua orang tuamu. 1 menit sebelum memejamkan mata malam ini, baca 3 kali amalan ini. Jika engkau meninggal dunia akan termasuk husnul khotimah dan termasuk ahli surga. Jika besok panjang umur, menjelang terbenam matahari, hamparkanlah sajadah, berzikirlah dan baca ini 70 kali. Rutinkan setiap hari, maka dosamu dan dosa kedua orang tuamu selama 70 tahun berpotensi hancur lebur, bersih, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Mari di malam ketiga bulan Sya'ban kita menghidupkannya dengan membaca istighfar, bahwa setidaknya ada 3 keagungan istighfar. Ada istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan, ada penghapus dosa sebanyak butiran pasir, dan ada istighfar siapa sanggup mengamalkannya setiap hari, maka dosanya atau dosa kedua orang tuanya selama 70 tahun akan bersih, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin mengetahuinya lebih lanjut, mari simak video ini hingga selesai. Dan jangan lupa menuliskan kalimat doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Yang pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. yakni bacaan istighfar yang diamalkan setiap habis sholat wajib 5 waktu. Imam Ibnu Sunni di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal ashri 3 marratin." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca istighfar ini, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahri. Maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan. Yang kedua, istighfar penghapus dosa sebanyak butiran pasir, yakni istighfar yang dianjurkan dibaca sebelum tidur. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah. Beliau pernah bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaihi 3 marrat." Barang siapa yang saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur, dia membaca istighfar berikut ini sebanyak 3 kali, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih, ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada an-nujumi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah bintang-bintang. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya. Meskipun dosanya
banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Yang ketiga, istighfar penghapus dosa 70 tahun, yakni istighfar yang dibaca setiap hari habis asar sebanyak 70 kali. Jika kita punya kesanggupan, bacalah istighfar sebanyak 70 kali pada waktu asar setiap hari, maka dosa-dosa kita selama 70 tahun akan bersih diampuni Allah. Jika kita tak punya dosa selama 70 tahun, maka dosa ibu yang akan diampuni Allah. Jika ibu juga tak punya dosa selama 70 tahun, maka ayahnya lah yang akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Nuaim Al-Asbihani dalam kitab Akhbar Asbihani menyebutkan riwayat bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Dia datang meminta petunjuk tentang amalan masuk surga. Maka terjadilah dialog dan percakapan antara Rasulullah dengan laki-laki yang datang menemui beliau tersebut. Laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dengan melakukan amalan itu aku kelak masuk ke dalam surga." Maka Rasulullah menjawab, "Janganlah engkau meminta-minta kepada manusia, maka bagimu masuk surga." Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Janganlah engkau marah, maka bagimu masuk surga." Laki-laki tersebut berkata lagi, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Qala istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba syamsu 70 marratan yughfaru laka dzambu 70 ama. Maka Rasulullah menjawab, "Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosamu selama 70 tahun. Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Bagaimana kalau aku tak punya dosa 70 tahun ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Maka diampuni ibumu." Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Bagaimana jika ibuku tak punya dosa selama 70 tahun?" Rasulullah menjawab, "Jika demikian maka diampuni ayahmu." Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Bagaimana jika ayahku juga tak punya dosa selama 70 tahun?" Rasulullah menjawab, "Jika demikian maka diampuni keluargamu." Laki-laki tersebut masih bertanya lagi, "Bagaimana jika keluargaku juga tak punya dosa selama 70 tahun?" Maka Rasulullah menjawab, "Jika demikian maka diampuni tetanggamu." Jadi bagi kita-kita yang ingin kedua orang tuanya diampuni Allah, diampuni dosa-dosanya hingga sampai 70 tahun, maka usahakanlah istiqomah membaca istighfar sebanyak 70 kali setiap hari di rentang waktu habis asar, habis sholat asar hingga terbenam matahari. Untuk redaksinya kita bisa mengamalkan istighfar atau doa ampunan yang paling masyhur diamalkan, yaitu Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Kita usahakan istiqomah, rajin mengamalkannya,
Kita baca istighfar ini sebanyak 70 kali setiap hari pada rentang waktu habis asar hingga terbenam matahari, diiringi kesungguhan hati memohon ampunan kepada Allah, maka dosa kita 70 tahun akan bersih diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tak punya dosa sampai 70 tahun, maka dosa kedua orang tua selama 70 tahun bisa hancur lebur diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat, ini dia doa Pedia Channel selama di bulan Sya'ban. Termasuk amalan yang dianjurkan adalah banyak membaca sholawat. Nah, ada satu redaksi sholawat yang amat agung balasannya. Redaksinya sangat pendek dan sangat mudah diamalkan. Tetapi kita baca satu kali saja, maka akan ada 70 malaikat yang kelelahan mencatatkan pahalanya hingga sampai 1000 hari. Kira-kira 1000 hari itu ada 3 tahun. Jadi sampai 3 tahun para malaikat akan sibuk terus-menerus mencatat pahalanya. Ini kalau kita baca satu kali. Jika kita baca lebih banyak, maka akan semakin lama pula para malaikat kecapean mencatatkan pahala bacaan sholawat ini. Tentang sholawat ini Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Sayyidina Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh at'aba sab'ina malakan alfasobah." Barang siapa yang membaca sholawat ini, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, maka telah membuat lelah 70 malaikat selama 1000 hari. Berdasarkan hadis ini, redaksi sholawat yang dimaksudkan adalah jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada baginda Nabi Muhammad dengan balasan yang layak beliau terima. Menurut para ulama, hendaklah menambahkan kalimat Sayyidana sebelum nama Rasulullah sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, sehingga menjadi jazallahu anna Sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Di samping itu termasuk bacaan sholawat yang sangat baik diamalkan adalah sholawat tibbil qulub, yakni sebuah amalan sholawat yang menurut para ulama ampuh untuk menjaga kesehatan badan dan mencegah datangnya segala penyakit. Sholawat tersebut sangat masyhur, banyak diamalkan oleh kaum muslimin, yaitu sholawat tibbil qulub. Adapun redaksi sholawat tibbil qulub adalah sebagai berikut: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Ya Allah, berikanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad, sang penyembuh hati dan obatnya, memberikan kesehatan badan dan mengobatinya, menjadi cahaya mata hati dan sinarnya. Juga kepada keluarga dan sahabat beliau, kiranya Engkau memberikan keselamatan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.